Sesungguhnya setiap langkah lelah kita di dalam menjalani kehidupan ini, mencari redhonya Allah, adalah bukti penghambaan kita kepada Allah. Karena setiap langkah lelah itu membuktikan betapa kita menghambakan diri kepada Allah, mencari redhonya apapun beratnya langkah tersebut. Oleh karena itu, lelah dalam berjuang di jalan Allah tidak bisa kita jadikan alasan untuk menghentikan langkah kita, karena itu berarti kita menghentikan penghambaan kita kepada Allah, dan itu berarti kita meninggalkan iman kita kepada Allah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap semangat walaupun judulnya lelah. Nah, kita langsung saja sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah Ustadz sehat ya. Dan sekarang di kolom komen sudah mulai banyak juga nih Ustadz yang seperti Ustadz ucapkan, yaitu mengenai lelah Ustadz. Lelah menunggu pertolongan Allah. Bahkan ada juga yang bertanya apakah sebenarnya Allah itu ada. Ya Ustadz, kalau sudah begitu mohon pencerahannya Ustadz. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Seluruh sahabat-sahabat Smart Skill School, hidup memang lelah. Apapun keadaan kita, kita pasti mengalami kelelahan itu. Dan kelelahan itu semakin bertambah-tambah rasanya lelahnya ketika harapan-harapan kita tidak juga terpenuhi. Inilah yang membuat kita kadang-kadang frustasi dalam hidup, dalam memperjuangkan kebaikan. Frustasi ketika kita harus berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Bagaimana kita mau mengajak orang ke jalan Allah, sedangkan kita sendiri pun udah lelah berjalan di jalan Allah. Ini. Ketika kita pun sudah merasa lelah berjalan di jalan Allah, sehingga kita kehilangan kekuatan untuk mengajak orang berjuang di jalan Allah, untuk mengajak orang kembali ke jalannya Allah. Inilah sebetulnya yang harus kita sama-sama sadari, bahwa kekuatan itu tidak lain berasal dari Allah saja. Kelelahan yang kita alami dalam berjuang di jalan Allah ini pasti dilihat oleh Allah dan diberi ganjaran yang besar oleh Allah. Karena kelelahan itu menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Ini juga sebabnya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, para nabi-nabi semua merasa kelelahan dalam menyampaikan kalimat-kalimat Allah, sampai-sampai Allah mengatakan, wahai Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, tugasmu hanya menyampaikan saja ini. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Hasilnya kayak apa? Terserah Allah. Semua orang udah ada jalan hidupnya masing-masing. Tugas kita tidak berkuasa untuk memberikan hidayah kepada orang. Kita tidak berkuasa untuk mengajak orang hijrah, untuk mengajak orang berubah dari keburukan kepada kebaikan. Itu semua haknya Allah. Tugas kita hanya menyampaikan saja apa yang dapat kita sampaikan. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu gundah, sedih, kok orang nggak juga mau mengikuti seruan ke jalan Allah. Bahkan kita tahu cerita yang lebih seru lagi, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau puluhan tahun mengajak orang ke jalan Allah, kemudian tidak ada juga orang yang mau mendengarkannya, sehingga Nabi Yunus alaihissalam kecewa, kemudian beliau meninggalkan kaumnya, dan kita tahu kemudian ditegur oleh Allah. Ceritanya beliau dimasuk ke dalam perut ikan dan sebagainya. Itu menunjukkan kelelahan dalam mengajak orang ke jalan Allah. Nah, kalau kita aja lelah dalam berjalan di jalan Allah, maka kita pun kehilangan kekuatan untuk mengajak orang berjalan jalan Allah. Inilah sebabnya Allah mengatakan, Rasulullah SAW menyampaikan, sekecil apapun musibah yang kita terima, bahkan tertusuk duri pun, itu akan diganjar oleh Allah dengan balasan yang besar.
Ini juga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Inilah obat lelah kita. Karena kita tahu persis bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Nah, dengan cara inilah kita kemudian merasa bahwa setiap perbuatan kita, setiap kelelahan kita akan terhapus semuanya dengan kebaikan yang dilimpahkan Allah kepada kita. Hidup emang kayak begini, kayak cermin. Always give your best. Selalu lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan yang terbaik itulah yang akan kembali kepada kita. Atau dalam bahasa Qur'annya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Bahkan ketika kita dalam posisi yang sangat tidak berdaya. Keadaan ekonomi kadang-kadang makin lama makin susah. Kita nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Malah orang bilang tuh capek jadi orang miskin, capek jadi orang miskin ya. Tapi kita nggak menyadari bahwa di dalam kecapean kita menjadi orang miskin itu terkandung kekuatan yang sangat kuat. Buktinya kita masih tetap bisa bertahan sebagai orang miskin. Nah, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita nggak bunuh diri, kita nggak putus asa, kita nggak nyuri, kita tetap bertahan dengan keadaan yang miskin itu, tetap percaya bahwa ada Allah yang Maha Penolong. Nah, kita lihat bagaimana Allah kemudian mengangkat derajat orang-orang miskin ini, memberikan kebahagiaan pada mereka, mengangkat anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, dan sebagainya. Sehingga dalam generasi-generasi berikutnya kita lihat banyak pemimpin-pemimpin besar yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ini semua adalah balasan dari Allah. Di muka bumi ini, nggak sampai nunggu-nunggu akhirat. Allah membalas kebaikan-kebaikan, kesabaran kita, kelelahan kita dalam kebaikan itu dengan balasan-balasan yang dapat dilihat oleh orang, dipercepat balasannya oleh Allah di muka bumi ini, sehingga kita pun kemudian bersyukur kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ayat 111 kalau nggak salah. Allah menjelaskan lelah dalam berjihad. Berjihad, pengen berjihad, ngejar sorga, lelah. Misalnya, kita lihat lagi dalam surat berikutnya ya. Misalnya lagi Allah mengatakan dalam surat Al-Fusilat, ayat 33. Lelah dalam berdakwah. Lelah dalam mengajak orang dalam kebaikan. Berjihad, lelah. Mengajak orang dalam berdakwah menuju kebaikan juga lelah. Jadi lelah itu ya ada di kebaikan ya lelah, di kejahatan juga lelah. Kita lihat ayat berikutnya coba ya. Misalnya dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Itu Allah menyebutkan lelah dalam berbuat kebaikan. Dalam beribadah. Beribadah, beribadah, buat kebaikan. Lelah juga, benar gak? Jadi ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari kelelahan tersebut. Itu sebabnya Rasulullah SAW pernah waktu itu ditanya oleh para sahabat kan. Ya Rasulullah, ini gimana ya? Kami kalau lagi sama engkau tuh rasanya imannya jos banget. Tapi kalau lagi sendirian, imannya jadi turun. Yazid wa yangkus, benar gak? Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari sahabat itu. Kalau iman kalian sama terus ngejosnya, ada aku maupun tidak ada aku, kata Rasulullah SAW. Itu malaikat turun rame-rame nyelamatin kalian. Saking hebatnya iman. Enggak. Sa'ah, kata Rasulullah SAW. Ada waktu-waktunya. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi lelah, capek ibadah, ya istirahat dulu bentar. Bener gak? Kita main-main sama cucu dulu, udah bener gak? Nonton bola kayak apa, ntar baru balik lagi. Kita lihat lelah berikutnya ya, ayat berikutnya nih. Misalnya kita lihat dalam surat Luqman ayat 14. Kelelahan dalam ngurus keluarga, dalam melahirkan, dalam nyusuin, gedein anak, semuanya. Itu kan semua kebaikan. Ya tapi lelah, kenyataannya lelah. Orang hamil lelah, ngurusin bayi lelah. Benar. Jadi lelah ini bukan sesuatu yang harus kita takuti. Tapi lelah ini adalah bukti penghambaan kita kepada Allah. Misalnya kita lihat lagi dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Itu disebutkan oleh Allah kelelahan kita dalam mencari rezeki, dalam mencari nafkah. Katanya rezeki udah ditakir nggak bakal ketukar. Kata rezeki udah dijamin oleh Allah. Tapi Allah mengatakan dalam surat Al-Jum'ah ayat 10.
Bahwa kita ada kelelahan dalam mencari nafkah tersebut, dalam rezeki tersebut. Disitulah letak keberkahannya. Di dalam kelelahan kita berbuat kebaikan itulah, disitulah terdapat keberkahannya. Terdapat pahala yang besar di dalamnya. Misalnya lagi surat At-Tahrim ayat 6. Allah menyebutkan kelelahan kita dalam mengurus keluarga. Sangkain keluarga kayak robot gitu, semuanya bagus, semua anak soleh, semua anak soleha, semua istri soleha. Kalau disuruh dalam kebaikan taat, kalau dipandang menyenangkan mata, kalau ditinggal dapat menjaga dirinya dan keluarga dan hartanya. Enggak lah. Kita ngurus keluarga itu ya repot. Anak ada bandelnya, ya bini ya namanya manusia, ya kita juga ada bandelnya. Benar nggak? Lelah juga. Kita lihat lagi misalnya dalam surat Ali Imran ayat 79. Allah menjelaskan kelelahan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Padahal udah jelas menuntut ilmu itu diwajibkan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Dalam hadis lain disebutkan thalabul ilmu itu faridatan ala kulli muslim wal muslimat. Wajib kita cari ilmu, tapi ada lelah. Bagaimana caranya nggak lelah? Ya kan kita belajar, habis belajar nggak lulus, habis itu belajar lagi jadi lulus dan sebagainya. Kelelahan itu selalu terjadi. Kita lihat ayat berikutnya nih. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah menjelaskan kelelahan dalam sakit, dalam berjuang, harus nanggung sakit dan sebagainya. Ya semuanya lelah. Orang baik dalam kebaikan ada kelelahan, dalam kejahatan juga ada kelelahan. Terserah kita mau berlelah-lelah dalam kejahatan atau berlelah-lelah dalam kebaikan. Maka pilihlah berlelah-lelah dalam kebaikan. Karena berlelah-lelah dalam kebaikan adalah bukti penghambaan kita kepada Allah. Sedangkan berlelah-lelah dalam kejahatan, dalam keburukan adalah bukti pengingkaran kita terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita. Baik tuh Yufid. Paham Ustadz, namun lelah itu membuat kusut Ustadz. Kusut, gelap, dan tidak tahu jalan keluar. Biasanya tindakan setelah itu lebih buruk lagi Ustadz. Ada potong kompas, ada yang ngambil jalan pendek, bunuh diri. Kebanyakan tercela Ustadz. Tolong Ustadz, pada di titik nadir kebuntuan ini, nggak tahu lagi mesti bagaimana Ustadz. Pada saat kita udah sampai titik itu, sampai ketika otak kita, pikiran kita, kemampuan daya kita udah nggak bisa mikir lagi, itu saatnya kita serahkan nasib kita, takdir kita kepada ruh kita. Sebelumnya itu yang bergerak adalah jasad dan nyawa kita. Sebagai makhluk hidup kita akan berpikir sedemikian rupa. Bagaimana caranya kita bertahan hidup, bagaimana caranya kita berkembang biak. Semua kita pikirin. Tapi ketika itu semua udah gagal, udah nggak bisa, udah mentok, udah bingung gimana caranya, pada saat itulah kita tutup mata kita, pejamkan mata kita, lalu kita doa kepada Allah. Ruh kita bicara sama Allah. Wahai Allah, ini semua cobaan berasal dari dirimu ya Allah. Aku udah nyerah, nggak bisa ngapa-ngapain dah, nggak ngerti. Oleh karena itu Allah, tolong aku dalam keadaanku ini untuk bisa keluar dari masalah yang aku hadapi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua berasal dari Engkau ya Allah. Semua kami kembalikan kepadamu ya Allah. Pada saat itulah ketika kita telah menyatakan ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita untuk mengatasi masalah-masalah yang udah kita pikirkan semaksimal mungkin, nggak tahu juga kayak apa-apa. Pada saat itulah ketika kita telah menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Allah, itulah saatnya pertolongan Allah akan datang. Jangan lupa banyak istighfar, jangan lupa selalu sabar, dan jangan lupa selalu bersyukur. Dan terakhir, berprasangka baik kepada Allah. Allah akan selalu menolong kita di saat yang betul-betul kita butuhkan. Baik tuh Yufid. Baik Ustadz, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang baik. Dan sahabat bisa saksikan juga ada beberapa episode mengenai jangan berputus asa. Bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Tautannya ada di atas ini. Dan tinggal diklik. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.